Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Eka wabarakatuh. Gunung Jaya dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran matematika SD. Untuk pemateri yang pertama ada Herda, yang kedua ada Angga, yang ketiga ada Anggi, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Reni, yang keenam ada Afi, yang ketujuh ada Oci, dan yang terakhir ada Detin. Untuk lebih mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, saya Herda dari pemateri pertama akan menjelaskan pengertian pembelajaran matematika. Matematika adalah suatu bentuk aktivitas manusia. Mathematics is a human activity, atau yang dapat diartikan sebagai matematika adalah aktivitas manusia, di mana semua kegiatan manusia memiliki rumus matematikanya tersendiri. Matematika, sebagai salah satu pembelajaran di sekolah, dinilai sangat memegang peranan rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengetahuan matematika harus dikuasai sedini mungkin oleh siswa. Hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa terbebani saat mereka menemukan matematika saat mereka sudah besar, karena mereka sudah terbiasa saat mereka kecil. Slide berikutnya. Pentingnya pemahaman dan konsep pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Implikasinya adalah bagaimana seharusnya guru merancang pembelajaran dengan baik, pembelajaran dengan karakteristik yang bagaimana sehingga mampu membantu siswa membangun pemahamannya secara bermakna. Lalu ada slide berikutnya, yaitu indikator pemahaman konsep menurut kurikulum 2006. Terdiri dari 6 indikator, yaitu salah satunya menyatakan ulang sebuah konsep. Konsep adalah sebuah ide, maka akan lebih baik jika siswa itu dapat mengulang lagi sebuah konsep tersebut jika mereka menguasainya. Kedua, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, di mana mereka harus dapat memisahkan objek dan sifat dari sesuatu konsep tersebut. 3. Memberikan contoh dan non-contoh terhadap konsep. Contoh sendiri adalah di mana faktor guru memberikan contoh dengan detail, sedangkan non-contoh adalah di mana guru memberikan konsep langsung atau alternatif sehingga murid dapat lebih mencerna atau dapat lebih cepat menemukan jawaban dari konsep tersebut. Keempat, mengembangkan syarat syarat cukup suatu konsep. Indikator ini hampir sama seperti indikator nomor 3. Lalu kelima, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Di sini siswa dapat memilih dan menentukan bagaimana prosedur dan operasi dalam mereka memecahkan suatu konsep. Lalu yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Algoritma sendiri adalah urutan-urutan, maka mereka dapat mengurutkan bagaimana pemecahan masalah dalam mengaplikasikan konsep tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Herda sudah materi pertama saya sampaikan materinya. Terus selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu ada prinsip pembelajaran matematika. Yang pertama, guru di sekolah dasar dapat menyusun silabus atau perencanaan pembelajaran dengan mengacu
atau pedoman pada kurikulum sekarang, yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum merupakan kemampuan minimal yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, kecakapan matematika atau kemahiran matematika yang perlu dimiliki oleh siswa. Pembelajaran tidak diberikan sendiri, tetapi diintegrasikan dengan pelajaran yang lain, seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru, hendaknya melakukan penilaian yang autentik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran matematika adalah guru hendaknya mengkondisikan siswa untuk menemukan kembali rumus pembelajaran matematika, berfokus pada pendekatan pemecahan masalah, memahami soal dan menyelesaikan model. Pada setiap pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan penguasaan materinya. Guru dapat menggunakan teknologi, media belajar, atau alat peraga dalam pelajaran matematika SD. Dan di sini ada teori belajar Branner. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu proses perolehan informasi baru, proses mentransformasikan informasi yang diterima, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Menurut Branner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur matematika itu. Branner melalui itu mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberikan kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Dengan demikian, materi pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif pengetahuan anak, agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran atau struktur kognitif orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi apabila dipelajari dalam 3 model tahapan, yaitu model tahapan enaktif, model ikonik, dan model tahap simbolik. Tiga model tahapan proses internalisasi. Yang pertama, model tahapan enaktif. Pada tahapan ini, anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Yang kedua, model tahapan simbolik. Pada tahap simbolik ini, pelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yang dimana simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain. Yang ketiga, model tahapan ikonik. Tahap ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan
atau diwujudkan dalam bentuk bayangan, visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Teorema Brenner. Yang pertama yaitu dalil konstruksi atau penyusunan. Di dalam teorema konstruksi dikatakan bahwa cara yang terbaik bagi seseorang siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksi atau melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari konsep atau prinsip tersebut. Yang kedua, dalil notasi. Menurut apa yang dikatakan dalam teorema notasi, representasi dari sesuatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Angga telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, ke pemateri selanjutnya, dipersilakan memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Teorema Brenner. Yang pertama, dalil kekontrasan dan variasi. Di dalam teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa sesuatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain, sehingga perbedaan antara konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Selain itu, di dalam teorema ini juga disebutkan bahwa pemahaman siswa tentang sesuatu konsep matematika juga akan menjadi lebih baik apabila konsep itu dijelaskan dengan menggunakan berbagai contoh yang bervariasi. Yang kedua, dalil konektivitas atau pengaitan. Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap keterampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Yang selanjutnya tahap belajar penemuan. Yang pertama ada stimulus atau pemberian perangsang. Yang kedua problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga data collection, pengumpulan data. Yang keempat data processing atau pengolahan data. Yang kelima verifikasi dan yang terakhir generalisasi. Yang selanjutnya, aplikasi teori belajar Brenner dalam pembelajaran matematika di SD. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Selanjutnya berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri, dan yang terakhir, ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Sampai situ materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Anggi telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, yang memaparkan materi selanjutnya adalah saya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, contoh implementasi teori Brunner. Pembelajaran menemukan rumus luas daerah persegi panjang
Untuk tahap contoh berikan bangun persegi dan berbagai ukuran, sedangkan bukan contohnya berikan bentuk-bentuk bangun datar lainnya seperti persegi panjang, kejaran-kejang, trapesium, segitiga, segi lima, segi enam, dan lingkaran. Selanjutnya ada teori belajar Gardner. Teori yang diperkenalkan Robert Gardner pada tahun 1960-an, pembelajaran harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Menurut Gardner, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Untuk objek-objek langsung pembelajaran matematika itu terdiri dari fakta-fakta matematika, keterampilan-keterampilan matematika, konsep-konsep matematika, dan prinsip-prinsip matematika. Dan untuk objek-objek tak langsung pembelajaran matematika, yaitu ada kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, dan ketelitian. Nah, untuk selanjutnya ada 5 macam hasil belajar Gardner. Yang pertama itu ada informasi verbal. Nah, untuk informasi verbal itu kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Lalu yang kedua ada keterampilan intelektual. Kapabilitas keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep aturan, dan memecahkan masalah. Kapabilitas keterampilan intelektual Gardner dikelompokkan dalam 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, dan belajar memecahkan masalah. Terus selanjutnya ada strategi kognitif. Kapabilitas strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara mereka membuat analisis dan sintesis. Untuk selanjutnya ada sikap. Kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespons secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian tetap stimulus tersebut. Lalu yang terakhir ada keterampilan motorik. Untuk dapat mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik dapat dilihat dari segi ketepatan dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada fase-fase kegiatan menurut Gardner. Robert M. Gardner adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian, di antaranya fase-fase kegiatan belajar yang dibagi di dalam 4 fase, yaitu 1 fase aprehensi, yaitu fase ini dirangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Kedua, ada fase akuisi, yaitu pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Ketiga, fase penyimpanan, yaitu sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Keempat, fase pemanggilan, yaitu apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan di dalam ingatan dengan maksud untuk digunakan untuk memecahkan masalah bila diperlukan. Selanjutnya, implementasi pembelajaran matematika sekolah dasar berdasarkan teori Gardner. Teori belajar Gardner dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Ada beberapa pendekatan dan langkah-langkah agar bisa menerapkan teori tersebut. Dalam proses pembelajaran, materi yang akan diambil adalah pembelajaran mengenai pengenalan operasi penjumlahan serta pengurangan,
pada siswa kelas rendah. Alat gambar lambang bilangan, gambar lambang operasi bilangan, dan media konkret, misal permen, apel, pensil, dan wafer. Selanjutnya teori belajar Dienes. Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak Dienes bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Segitu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Reni telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, ada tahap-tahap belajar menurut teori Dienes. Menurut Dienes, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama, ada permainan bebas atau free play. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda dalam hal ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang telah memahami aturan-aturan tadi, dengan melalui permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari. Yang selanjutnya, permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Contohnya, kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logis. Anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Selanjutnya, permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu, represensi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya, permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal, dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digenerasikan dari pola yang didapat anak. Selanjutnya, permainan dengan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir.
Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, siswi aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika. Jadi, pada tahap formalisasi, anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar konsep menurut teori Dianes. Dianes mengemukakan dalam bukunya Building Up Mathematics, merangkum sistem pembelajaran matematikanya menjadi 4 prinsip. Dalam pembelajaran konsep, terdapat 6 tahap belajar. Konsep di atas merupakan penyempurnaan dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip dinamis. Sebagai pendahuluan, permainan terstruktur dan praktik atau permainan tipe reflektif harus disediakan sebagai pengalaman yang perlu agar konsep matematika akhirnya dapat dibangun. Meskipun ketika anak-anak masih kecil, permainan ini harus dimainkan dengan benda-benda yang konkret. Permainan mental dapat secara bertahap dikenalkan untuk memberikan rasa bahwa penyelidikan matematika merupakan permainan yang paling menarik. Selanjutnya, konstruktivitas. Dalam membuat struktur permainan, konstruksi selalu harus mendahului analisis. Yang keduanya hampir tak pernah muncul dalam pembelajaran anak. Selanjutnya, prinsip variabilitas matematika. Konsep-konsep yang memuat variabel hendaknya dipelajari dengan pengalaman yang melibatkan sebanyak mungkin variabel. Dan terakhir, prinsip variabilitas persepsi atau prinsip representasi jamak. Untuk mencakup seluas mungkin cakupan bagi variasi individual dalam pembentukan konsep, seperti halnya membujuk anak-anak untuk mengumpulkan hakikat matematika, suatu abstraksi struktur konseptual yang sama hendaknya disajikan dalam sebanyak mungkin bentuk yang ekuivalen secara konseptual. Selanjutnya, implementasi teori belajar Dianes dalam pembelajaran matematika sekolah dasar melalui permainan interaktif. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam pembelajaran sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus menggunakan permainan sebagai media maupun pendekatan dalam belajar matematika. Bagi anak, permainan itu sebagai berikut. Bermain, contohnya bermain untuk belajar bilangan, permainan dakon bilangan, permainan tangram dan pancagram, dan permainan operasi hitung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Api, terima kasih untuk menginformasi. Untuk selanjutnya, untuk Hasidah dipersilakan membuka materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel dan Robinson, ada 4 macam tipe belajar, yaitu belajar menerima bermakna, yaitu berupa materi pelajaran yang telah tersusun secara padat sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada pelajar sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru itu dihafalkan tanpa mengaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang ketiga adalah belajar penemuan bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau pelajar menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, yaitu belajar penemuan tidak bermakna.
La- yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh pelajar tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Next. Lalu ada implementasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika SD. Yang pertama yaitu pengaturan awal adalah perangkat pedagogik yang membantu menerapkan prinsip-prinsip dengan menghubungkan kesenjangan antara apa yang pelajar sudah ketahui dengan apa yang perlu ia ketahui. Yang kedua adalah diferensiasi progresif, artinya adalah proses penyusunan konsep yang akan diajarkan. Dengan perkataan lain, model belajar menurut Ausubel pada umumnya berlangsung dari umum ke khusus. Yang ketiga, belajar superordinat. Menyebut adalah terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur suatu konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang keempat, penyesuaian integratif, yaitu untuk mencapai penyesuaian integratif, maka materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga kita menggerakkan hierarki konseptual dari atas hingga ke bawah selama informasi disajikan. Next. Kemudian ada teori belajar menurut Jan Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerja sama skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya, sehingga individu yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada ketika ia masih kecil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tidak memaparkan materi. Untuk selanjutnya, kita ada materi terakhir, yaitu untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motori. Yang pertama, tahap sensori motori usia 0 sampai 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perbuatan visi, gerakan anggota tubuh, dan sensori koordinasi alat indera. Yang kedua, ada tahap praoperasional 2 sampai dengan 7 tahun. Merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai dengan 11 tahun. Umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami konsep kekekalan, kemampuan mengklarifikasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Yang keempat, ada tahap operasional formal, 11 tahun sampai seterusnya. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Selanjutnya. Teori belajar Van Hill.
Van Hiel adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hiel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahap berpikir yang lebih tinggi. Lanjut. Tahapan pemahaman geometri teori Van Hiel. Van Hiel menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu yang pertama tahap pengenalan atau visualisasi. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dalam bentuk geometri yang dilihatnya itu. Yang kedua, tahap analisa. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri yang diamatinya. Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat pada bangun geometri itu. Yang ketiga, tahap pengurutan. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Yang keempat, ada tahap deduksi. Dalam tahap ini, anak mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Yang kelima, akurasi. Dalam tahap ini, anak sudah mampu menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Tahap akurasi ini merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Selanjutnya. Adapun tahap-tahap Van Hiel gambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap informasi. Melalui diskusi, guru mengidentifikasi apa yang sudah diketahui siswa, mengetahui sebuah topik, dan siswa menjadi berorientasi pada topik baru itu. Yang kedua ada tahap 2 orientasi. Siswa menjajaki objek-objek pengajaran dalam tugas-tugas yang distrukturkan secara berpelipahan, pengukuran, atau penginstruksian. Yang ketiga ada tahap eksplisitasi. Siswa menggambarkan apa yang telah mereka pelajari mengenai topik dengan kata-kata mereka sendiri. Yang keempat, ada tahap orientasi bebas. Siswa menerapkan hubungan-hubungan yang sedang mereka pelajari untuk memecahkan soal dan memeriksa tugas yang lebih terbuka. Yang kelima, ada tahap integrasi. Siswa meringkas atau membuat ringkasan dan mengintegrasikan apa yang telah dipelajari dengan mengembangkan satu jaringan baru objek-objek dan relasi. Selanjutnya. Ada karakteristik teori Van Hiel. Crowley 1987 menyatakan bahwa karakteristik teori Van Hiel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan tersebut bersifat rangkaian yang berurutan. Kedua, tiap tingkatan memiliki simbol dan bahasa tersendiri. Yang ketiga, apa yang implisit pada satu tingkatan akan menjadi eksplisit pada tingkatan berikutnya. Bahan yang diajarkan pada siswa di atas tingkatan pemikiran mereka dianggap sebagai reduksi tingkat. Yang kelima, kemajuan dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya lebih tergantung pada pengalaman pembelajaran, bukan pada kematangan atau usia. Keenam, seorang melalui berbagai tahapan dalam melalui satu tingkatan pembelajaran Yang ketujuh, pembelajar tidak dapat memiliki pemahaman pada satu tingkatan tanpa melalui tingkatan sebelumnya. Dan yang terakhir, peranan guru dan peranan bahasa dalam konstruksi pengetahuan siswa sebagai sesuatu yang krusial.
Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih untuk Devi memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kabel-kabel sedikit ya. Semoga kita semua dilindungi dari wabah yang sedang melanda ini. Dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetap stay safe. Jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya keluar, jangan lupa cuci tangan juga. Baik, untuk mengakhiri presentasi kali ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.